Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 10, Tuan Anti Gadis. Kekenyangan makan malam, kurebahkan badan di sisi barat Songkoten, bantal dilapis upuh gunel masam jing kujadikan pengganjal kepala. Lengan kanan kuletakkan di dahi, mataku menyapu langit-langit ruangan dapur berwarna hitam pekat. Kulihat asap dari Songkoten berputar-putar di langit-langit, lalu keluar melalui void dan hilang ke angkasa. Upaya asap berputar-putar sebelum menemukan jalan keluar, mengingatkanku kepada guru pedagogi. Katanya, seiring waktu, hidup ini akan menemukan jalannya masing-masing. Lalu otakku teringat jadwal peremajaan kopi, berhimpit dengan rencana penyusunan satuan pelajaran. Ternyata kedua rencana itu pada akhirnya selesai. Benarlah, masing-masing persoalan menemukan jalannya. Liburan yang masih tersisa seminggu lagi, akan kumaksimalkan menyusun rencana satuan pelajaran. Kata beberapa teman sekelas, mereka akan mempersiapkan bahan itu sambil mengajar. Teman yang lain akan menyelesaikan setelah praktik mengajar. Mereka mengacu kepada kebiasaan kakak kelas sebelumnya. Merapel bahan ajar di hari akhir praktik mengajar. Tidak bagiku, teori yang diajarkan dalam buku pedagogi, wajib diimplementasikan. Satuan pelajaran adalah panduan mengajar, di dalamnya ada tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi yang akan diajarkan, termasuk instrumen penguji daya serap siswa. Mungkinkah seorang guru dapat mengajar dengan baik, bila rencana dan panduan mengajar belum jelas? Seminggu lalu, alasan itu kusampaikan kepada Bapak, makanya selama libur semester kugunakan menyiapkan bahan itu. Bapak mendukung, aku diberi dispensasi tidak bekerja ke kebun. Harapan Bapak, aku harus dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Obsesiku melebihi harapan itu. Di usia yang sudah 19 tahun, Bapak dan Ibu belum pernah menyinggung ihwal pernikahan. Secara biologis, aku sudah pantas menjadi seorang bapak. Saatnya naik status, dari seorang bebujang menjadi aman mayak yang memiliki hak berbicara dalam forum adat. Risih rasanya, setiap ada acara mantenan, selalu diposisikan sebagai bebujang. Tugasnya menyuci piring. Lantas siapa sosok pilihanku? Belum ada sampai detik ini, meski di sekitarku banyak gadis berwajah cantik. Di kelasku saja ada 12 orang, belum lagi ratusan siswi di kelas lain. Di sekitar Buntul Dedecer, ada puluhan gadis seusiaku. Mereka kukenal dan mengenalku mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tradisi Sumang, 4 kode etik, akhirnya membatasi ruang gerakku. Makanya aku mengenal mereka sebatas tahu, anak siapa dan di mana rumahnya. Mereka juga mengenalku hanya sebatas itu. Satu-satunya kesempatan leluasa mengobrol, setiap ada acara magic di sawah mereka. Momentum itu sering tak kumanfaatkan, entah karena kurang percaya diri atau karena Venustrafobia sindrome. Aku lebih suka menunggu sinyal, sementara pemuda lain lebih agresif. Lazimnya, sinyal berasal dari pemuda, lalu gadis yang sedang mujes di acara magic akan membalas sinyal itu dari balik bukit jerami. Usai magic, rata-rata para pemuda dan pemudi melangkah ke jenjang rumah tangga. Secara fisik, paras dan postur tubuhku tidak kalah dengan teman sekelas, bertubuh atletis meski sedikit pendek. Dari aspek bentuk tubuh, tergolong berkelas lah. Kelemahanku, kurang percaya diri, venustrafobia, dan cenderung menunggu sinyal. Seperti bunyi sebuah adagium, manalah mungkin sumur mencari timba. Benar, sinyal tak pernah kutransmisikan kepada seorang pemudi, mana mungkin ada sinyal balasan. Sekonyong-konyong, melintas paras Dewi di benakku, gadis birun, teman sekelas paling periang. Setiap hari kerjanya mengusili teman, aku paling sering jadi sasaran godaan.